Baik, kembali lagi bersama kita di acara Black and White. Nah, di pagi hari ini kita memiliki sebuah topik yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu adalah masyarakat madani. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu masyarakat madani adalah masyarakat di mana mereka sudah berperadaban dan mereka juga ingin merefleksikan kreativitas mereka dengan dinamikanya berkompetisi. Nah, di lain itu, masyarakat madani juga diatur oleh ketentuan bersama-sama dan norma hukum. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin bisa kita lanjutkan dengan mengundang dua teman kita yang akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Nah, bersama kami di studio ada dua orang teman kita, yaitu Kak Tara sama Kak Sonya. Nah, tadi kan saya sudah mengartikan apa itu artinya masyarakat madani. Nah, itu masyarakat yang berperadaban, yang ingin merefleksikan kreativitas. Nah, tapi saya masih bingung nih, masyarakat madani itu asal usulnya gimana sih? Mungkin bisa dijelaskan sama kakak ini. Terima kasih atas waktunya. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Istilah masyarakat madani berasal dari bahasa Arab al-mujtama al-madani yang secara harfiah dapat diterjemahkan menjadi masyarakat kota atau masyarakat sipil. Nah, konsep ini pertama kali muncul pada zaman keemasan Islam abad ke-7 dan ke-8 Masehi, di mana para ulama Islam mulai mempertimbangkan gagasan tentang hubungan antar negara dan masyarakat. Nah, dari zaman Yunani juga sudah mulai terlihat dengan adanya kota bernama Athena yang memiliki sistem politik demokrasi. Lalu di zaman Romawi pun juga mulai berkembang. Selama abad pertengahan, konsep masyarakat madani ini mengalami penurunan karena adanya dominasi dari gereja dan feodal. Tetapi pada abad 18, masyarakat madani mulai bangkit di Eropa, terutama di Inggris dan Prancis, di mana banyak gerakan reformasi yang muncul. Abad ke-19, konsep masyarakat madani semakin berkembang di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Nah, istilah masyarakat madani kemudian diperkenalkan ke dunia barat pada abad ke-19 oleh Alexis de Tocqueville, seorang filsuf dan penulis Prancis yang meneliti sistem politik Amerika Serikat. Tocqueville menggunakan istilah masyarakat sipil untuk menggambarkan suatu masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang memiliki kebebasan, hak asasi, dan kemandirian dalam mengatur kehidupan mereka sendiri, serta memiliki partisipasi yang aktif dalam pengambilan keputusan publik. Beberapa pemikir barat yang terkenal seperti Max Weber dan John Dewey juga turut serta memperkenalkan masyarakat madani. Nah, konsep masyarakat madani kemudian terus berkembang dan digunakan dalam konteks di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia, istilah masyarakat madani mulai populer di kalangan aktivis dan cendekiawan pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, terutama dalam kaitannya dengan upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan politik. Nah, seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sebenarnya dari tadi saya juga bertanya-tanya ya, masyarakat madani ini adalah sebuah komunitas atau golongan yang mungkin bisa disebut seperti itu. Tapi apa yang bisa kita tahu atau mungkin bisa kita lihat, oh ini masyarakat madani. Nah, ciri-cirinya itu apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh ini. Untuk karakteristik menurut Ubedillah dan Abdul Razak itu ada beberapa. Yang pertama, wilayah publik yang bebas atau free public sphere yang merupakan ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua, ada demokrasi, merupakan suatu entinitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, diaman dalam menjalani kehidupan. Warga negara memiliki kebebasan penuh untuk meyakinkan aktivitas kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, ada toleransi, merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dikemukakan orang lain serta kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang lain. Yang keempat, ada pluralisme atau kemajemukan, merupakan satuan prasyarat penegak masyarakat madani. Maka pluralisme harus dipahami secara mangkar dengan menciptakan sebuah tata cara kehidupan
yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, keadilan sosial merupakan keadilan yang menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Terima kasih untuk penjelasannya dari teman-teman kita. Mungkin setelah ini kita akan mengambil break sejenak. Kita akan melanjutkan bincang-bincang kita di sesi selanjutnya. Stay tune di Black and White. Laper nih, makan dulu yuk. Mana sempat, keburu telat. Mana sempat. Minum saja Energen Sereal. Energen Sereal, paduan susu, sereal, dan malt yang bergizi tinggi. Oke, kembali lagi bersama saya di Black and White. Seperti janji saya di sesi sebelumnya, bahwa kita akan melanjutkan sesi perbincangan kita tentang apa itu masyarakat madani. Nah, untuk kali ini kita sudah kedatangan dua tamu baru yang akan menemani kita untuk mengetahui apa sih itu masyarakat madani. Nah, untuk itu kita lanjut ke sesi selanjutnya. Baik, terima kasih sudah datang atas undangan kita. Sebelumnya kita sudah membahas apa sih itu masyarakat madani, apa itu ciri-cirinya, lalu apa asal-usulnya. Nah, sesuatu yang mungkin aku ya belum tahu, gimana sih perkembangan masyarakat madani itu di Indonesia sekarang? Mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman kita ini. Ya, terima kasih untuk waktunya. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan masyarakat madani di Indonesia. Secara historis, gagasan masyarakat madani di Indonesia telah ada sejak awal kemerdekaan. Lahirnya gerakan-gerakan perlawanan sosial terhadap kolonialisme menjadi bukti bahwa masyarakat madani bukan hal yang baru dalam sejarah Indonesia. Namun, kegagalan praktik demokrasi yang diiringi perubahan politik ke model otoritarisme sejak masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 membuat peluang tumbuhnya masyarakat madani menjadi lebih sempit. Hal ini diperparah oleh rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun lamanya. Pada masa ini, masyarakat madani terus melemah seiring dengan perkembangan kekuasaan rezim yang begitu kuat. Adanya dominasi negara dalam mengontrol proses politik membuat masyarakat kesulitan untuk terlihat dalam proses pembangunan politik. Akibatnya masyarakat yang demokratis pun tidak tercipta. Pada Mei 1998, keruntuhan Orde Baru menjadi langkah awal perkembangan masyarakat dan menjadi momentum bagi terbentuknya gerakan masyarakat madani. Jatuhnya Orde Baru menjadi tanda dimulainya iklim demokrasi dan penguatan masyarakat madani setelah berbagai konflik yang terjadi. Memasuki era reformasi, diikuti harapan akan perubahan yang baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Masyarakat bergulir untuk mengobarkan nasib kesejahteraan rakyat. Keinginan kuat untuk perubahan kehidupan dan kesehatan akan badan pemerintah terus digalakkan. Mantan Presiden kita, B.J. Habibie, menggalakkan pembentukan masyarakat madani sebagai solusi memperbaiki keadaan negeri ini. Habibie membentuk Tim Nasional Reformasi menuju Masyarakat Madani pada tanggal 7 Desember 1998 untuk merumuskan konsep masyarakat madani. Masyarakat madani yang di sini berarti menempatkan keadilan, keterbukaan, inklusif, dan hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada era ini, kekuatan masyarakat madani semakin menguat. Ini bisa dilihat dari adanya perluasan jaminan terkait pemenuhan hak-hak asasi yang dapat mengarahkan pada aspek kemandirian setiap warga negara. Dan juga dibuatnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebebasan individu dan juga hak politik warga negara. Setelah itu, masyarakat sipil juga semakin aktif dalam menyuarakan kepentingan mereka. Organisasi masyarakat sipil, LSM, dan gerakan aktivis semakin bermunculan di Indonesia. Masyarakat sipil semakin terlibat dalam proses politik dan pembangunan, baik melalui partisipasi dalam pemilihan umum maupun dalam berbagai kampanye sosial dan lingkungan. Oke, dalam hal ini, masyarakat madani di Indonesia dapat dilihat sebagai bentuk perjuangan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya dan
dan membangun negara yang lebih demokratis dan berkeadilan. Setelah itu mereka terus berperan aktif dalam memantau kinerja pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat madani di Indonesia terus berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan negara ini. Jadi seperti itulah perkembangan masyarakat madani di Indonesia. Terima kasih atas pembahasannya dan juga waktunya karena sudah mau mampir di acara kita. Nah, tapi tidak terasa waktu sudah di penghujung acara. Jadi mau tidak mau kita akan bertemu lagi di pekan depan. Saya juga dari acara Black and White. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Buat materi konten minggu depan apaan sih? Oh, nanti materinya masih sama kok kayak yang tadi, masih nyambung juga. Nanti ada materi yang runtuhnya Orde Baru dan bangkitnya masyarakat madani. Jadi ada wacana masyarakat madani itu menjadi salah satu cara melepaskan kekecewaan atau ketidakpuasan warga masyarakat terhadap praktik-praktik politik Orde Baru yang hegemonik dalam pengelolaan sosialnya, ekonominya, politik, dan kebudayaan. Contohnya kayak di bidang politik itu rezim Orde Baru melakukan reformasi di tingkat elit dengan membentuk korporasi negara di mana militer, teknokrat, dan birokrat menjadi sendi-sendi utamanya. Terus depolitisasi arus bawah melalui kebijakan masalah mengambang dan di kalangan mahasiswa melalui kebijakan normalisasi kehidupan kampus. Terus ada lagi institusionalisasi politik dalam masyarakat dengan penyederhanaan sistem kepartaian dan penyatuan ideologi politik formal melalui asas tunggal Pancasila dalam penataan kebudayaan terutama yang terkait dengan ideologi bangsa selain mengatas tunggalan ideologi organisasi politik dan organisasi masyarakat. Seperti sudah disebut, telah dilakukan juga program penataran P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan mata pelajaran PMP atau pendidikan moral Pancasila dengan memonopoli interpretasi Pancasila oleh negara dan penerapan pendekatan keamanan kepada para perbankan. Terus di bidang ekonominya rezim Orde Baru juga melakukan akumulasi modal melalui mobilisasi kekuatan kelas borjuis nasional sebagai motornya, walaupun masih dimonopoli kelompok non-pribumi, lalu pelibatan diri secara aktif dalam sistem kapitalis dunia sehingga diperoleh dukungan baik finansial, teknik, keahlian, dan bahkan politik dari lembaga-lembaga internasional yang berkepentingan dengan ekspansi sistem kapitalisme global. Nah, sedangkan dalam penataan sosial tuh rezim Orde Baru melakukan proses produksi dan reproduksi sosial melalui yang pertama ada penguasaan wacana yang menyangkut tema modernisasi terutama pembangunan ekonomi, dan yang kedua itu melalui penciptaan legislatif konstitualisme atau pembuatan subwacana dan subpraktis politik dengan acuan konstitusional. Terus di tengah hegemoni negara era Orde Baru yang melakukan pembatasan dan penutupan ruang kebebasan itu, masyarakat madani memperoleh momentum sebagai objek wacana. Dan ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi sebagai koreksi terhadap era sebelumnya, wacana masyarakat madani terakumulasi menjadi cita-cita ideal mewujudkan masyarakat Indonesia baru. Pada awal era reformasi diadakan banyak seminar, diskusi, dan talk show digelar dan artikel ditulis tentang membangun masyarakat Indonesia baru, dan itu semua terkait dengan wacana masyarakat madani, baik secara eksplisit maupun implisit. Lebih dari itu, di era Habibie yang sangat singkat, masyarakat madani telah dijadikan pemerintah sebagai acuan reformasi dan pembentukan masyarakat Indonesia baru melalui pendirian Tim Nasional Reformasi menuju Masyarakat Madani. Dan yang lebih memprihatinkan adalah bahwa bagian besar dari fenomena komunisme dan radikalisme masa itu menggunakan instrumen agama, bahasa, organisasi, simbol, dan sentimen dalam ideologi dan gerakannya.
Terus dalam perkembangan selanjutnya itu terlihat ada kesenjangan antara harapan membangun masyarakat Indonesia baru yang menjadikan masyarakat madani sebagai basis dan sekaligus cita-cita idealnya dengan kenyataan sosial yang menampilkan radikalisme massa seperti terlihat pada amuk massa yang suka main hakim sendiri terhadap pelanggaran tindak pidana seperti mencuri, mencopet, ataupun menodong senjata. Terus ada tawuran ataupun kerusuhan, atau sekedar mobilisasi massa sebagai dampak dari konflik antara elit politik. Bahkan juga terjadi baku hantam di forum sidang tahunan MPR November 2001. Contoh-contoh radikalisme massa itu bagaimanapun tuh mengimplikasikan tampilan sifat komunal masyarakat Indonesia ketika memasuki ruang publik. Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa sebagian besar dari fenomena komunisme dan radikalisme massa itu menggunakan instrumen agama dalam ideologi dan gerakannya. Oh, jadi kurang lebih masih sama ya buat Iya, depan ya? masih sama. Oke. Sekarang yang dibaca apa sih? Ini konten buat minggu depan. Kontennya tentang apa sih? Aku lupa deh. Ini loh. Oh, ini tentang strategi membangun masyarakat madani di Indonesia. Gampang ini. Kalau strategi membangun masyarakat madani di Indonesia dapat kita lakukan dengan integrasi nasional dan politik, informasi sistem politik demokrasi, serta melalui masyarakat sipil yang berfungsi sebagai wadah untuk sosial dan politik di Indonesia, seperti melalui organisasi keagamaan, organisasi komunitas, organisasi bidang profesi, media, dan pendidikan di Indonesia, dan sebagainya. Kalau yang kedua tentang peran masyarakat madani di Indonesia. Aku tahu tuh, masyarakat madani itu punya peran signifikan dalam melopori dan mendorong masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia ini bisa dirintis melalui penyelenggaraan program pendidikan dan juga peningkatan perekonomian rakyat yang bisa ditempuh melalui koperasi atau memberikan modal kepada pengusaha. Nah, dua hal ini itu konkret untuk digarap oleh elemen-elemen masyarakat madani, khususnya ormas-ormas, guna melopori dan mendorong masyarakat agar bisa ke arah yang lebih baik. Nah, masyarakat madani ini akan melindungi juga warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan masyarakat madani itu bisa dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Nah, yang keempat nih tentang hambatan membangun masyarakat madani apa sih? Nah, itu tuh bagianku. Jadi itu ada beberapa kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Yang pertama itu kualitas SDM yang belum memadai karena rendahnya pendidikan di Indonesia. Yang kedua ada rendahnya pendidikan politik masyarakat. Yang ketiga ada kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter. Dan yang keempat ada tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena terbatasnya lapangan kerja. Yang kelima ada pemutusan hubungan kerja PHK sepihak yang dalam jumlah yang besar. Kemudian ada kondisi sosial politik Indonesia yang belum stabil pasca reformasi, dan itu merupakan semua itu harus dihadapi untuk mewujudkan masyarakat madani Indonesia. Dari tadi diskusiin tentang konten minggu depan gak sih? Iya. Ini loh, Pak. Kamu bagian yang ini. Walah, ini mah aku paham. Ya. Tentang persamaan dan perbedaan. Nah, jadi tuh ada 4 perbedaan sama persamaan antar civil society sama masyarakat madani. Nah, untuk persamaannya sendiri itu mereka punya persamaan dalam ruang publik, musyawarah, negosiasi dan interaksi antar kelompok. Itu civil society dan masyarakat madani sama-sama menyediakan. Yang kedua itu ada pluralitas. Baik civil society maupun masyarakat madani itu mereka sama-sama mengakui. Namun mereka punya 2 perbedaan antar civil society sama masyarakat madani ini. Salah satunya di semangatnya. Kalau civil society sendiri mereka tunduknya sama kebebasan atau liberalisme, sedangkan masyarakat madani ini sendiri itu kebalikannya. Jadi kalau masyarakat madani itu tunduknya pada agama, moral, dan spiritual. Terus dalam sisi peran negara,
bedanya kalau civil society itu mereka dibatasi oleh negara dan masyarakat sendiri gitu. Sedangkan masyarakat madani itu kebalikannya, dia tidak dibatasi dan negaranya itu bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Jadi secara garis besarnya itu masyarakat madani dan civil society itu mereka itu kalau civil society itu mereka kelompok yang ingin bebas untuk mereka punya keinginan kuat gitu untuk melepaskan diri dari dominasi gereja dan agama atau nilai-nilai agama lah pokoknya. Nah, sedangkan kalau masyarakat madani itu mereka merujuknya pada sebuah tatanan masyarakat yang diatur oleh agama dalam nilai-nilai moral dan spiritual gitu sih. Oh, jadi buat konten minggu depan itu masih ngejelasin tentang masyarakat madani ya. Kesimpulannya berarti masyarakat berperadaban yang memiliki kebebasan untuk merefleksikan kreativitas dan dinamikanya secara egaliter dan kompetitif, memiliki etos kerja, mandiri, sejahtera dalam suasana berkeadilan, dilandasi oleh iman dan takwa, menuju cita kehidupan yang telah disepakati serta diatur oleh norma hukum. Masyarakat madani memiliki peran signifikan dalam memelopori dan mendorong masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia bisa ia rintis melalui penyelenggaraan program pendidikan. Peningkatan perekonomian rakyat bisa ditempuh melalui koperasi dan pemberian modal kepada pengusaha dan menengah. Dua hal ini dari banyak hal yang menurut penulis sangat konkret dan mendesak untuk digarap oleh elemen-elemen masyarakat madani, khususnya ormas-ormas, guna memelopori dan mendorong perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Oke, makasih ya buat kerja kerasnya semuanya. Kita ketemu lagi di minggu depan.